wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya? Baik ya semuanya ya, sehat? Sehat ya? Sehat. Sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Ya, jadi jam pelajaran IPA hari ini Ibu ubah karena tadi sudah Ibu jelaskan di WhatsApp group ya. Karena ada screening kesehatan untuk kelas 7A dan 7B dan Ibu tadi mendampingi anak-anak. Nah, untuk kalian jadwal mungkin hari selanjutnya di 7DEF ya. Oke, Ibu lanjutkan untuk materi pada pagi hari ini. Kita akan, maaf ya siang hari ini, kita akan melanjutkan sistem klasifikasi 5 kingdom. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sambil menunggu yang lain juga, ini baru 10 yang hadir. Oke, langsung saja. Salah satu, seperti biasa, pimpin berdoa teman-temannya. Ayo. Salah satu. Tidak ada yang mau memimpin berdoa? Ayo salah satu. Ayo kita semua berdoa menurut kepercayaan sendiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Tadi Samuel. Oke, ini teman-teman yang lain juga di WhatsApp ya. Masa baru 11 anak yang hadir? Di WhatsApp ya, kalau ini jam pembelajarannya sudah dimulai. Kita paling 30 menit. Ya, sambil menunggu yang lain dan kalian tolong infokan juga ke teman-teman. Ibu akan melanjutkan materinya. Kalian siapkan dulu buku paketnya. Buku paket disiapkan. Kita membahas mengenai sistem klasifikasi 5 kingdom. Yuk buka buku paketnya halaman 66 ya. Ya, sambil Ibu jelaskan. Jadi, makhluk hidup di dunia ini itu terdiri dari 5 kerajaan atau kingdom. Kingdom itu artinya kerajaan ya. Nah, kerajaan apa saja? Yang pertama itu ada Kingdom Monera. Nah, Monera ini cirinya apa sih? Oh, sebenarnya Ibu belum share ya. Belum share videonya. Maaf. Sudah terlihat ya tulisannya ya di layar handphone kalian ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke ya. Jadi Ibu ulang lagi. Makhluk hidup di dunia ini yang kalian huni di bumi ini itu ada terbagi menjadi 5 kerajaan besar. Nah, 5 kerajaan ini apa aja? 5 kerajaan ini ada Kingdom Monera yang pertama. Ada Kingdom Protista, ada Kingdom Fungi, ada Kingdom Plantae, dan ada Kingdom Animalia. Nah, Kingdom Monera ini cirinya seperti apa? Dia bersifat unicell. Uni itu artinya satu. Sel berarti ada satu sel. Tubuhnya dia itu hanya terdiri dari satu sel. Nah, kalau manusia seperti kita, ini tubuhnya terdiri dari banyak sekali sel, jutaan, bahkan mungkin miliaran bisa jadi. Nah, kalau unisel itu hanya satu sel saja. Jadi sel itu apa sebenarnya? Sel itu adalah penyusun terkecil dari tubuh suatu makhluk hidup. Nah, kalau Monera ini bersifat unisel, berarti dia tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi harus menggunakan mikroskop atau bantuan alat optik lainnya. Mikroskop biasanya yang dipakai untuk melihat makhluk Monera ini. Nah, dia bersifat unisel, hanya terdiri dari satu sel. Prokariotik. Nah, prokariotik itu apa? Nanti Ibu jelaskan lagi. Nah, yang termasuk dalam Kingdom Monera itu siapa sih? Nah, ini bakteri dan ganggang biru. Itu yang termasuk
ke dalam kerajaan ini, bakteri. Jadi bakteri siapa coba yang bisa lihat bakteri? Tidak ada ya. Bakteri hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Ganggang biru itu juga sama. Kemudian yang kedua, kingdom protista. Protista ini juga sama, uniseluler. Ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Jadi ada yang satu sel, tubuhnya hanya terdiri dari satu sel. Ada yang banyak sel, lebih dari satu sel, namanya multiseluler. Cuma dia, meskipun multiseluler, tetap tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, harus dengan bantuan mikroskop. Nah, bedanya dengan monera, kalau protista itu bersifat eukariotik. Kalau monera prokariotik. Pro itu artinya apa? Dia tidak mempunyai membran inti sel. Kalau eukariotik, dia punya membran inti sel. Jadi dalam suatu sel yang bulat, misalnya bentuk sel itu bulat, intinya di sini. Nah, membran intinya itu punya membran, punya pemisah antara inti ini dengan organel sel yang di luar inti. Itu ada membrannya. Nah, yang ada membran itu namanya eukariotik. Prokariotik yang tidak punya. Jadi antara sel dengan organel sel yang lain itu menyatu, itulah monera. Kemudian kingdom fungi. Fungi sama dengan protista, dia eukariotik, artinya dia sudah mempunyai membran inti sel, tidak berklorofil, artinya dia tidak mempunyai zat warna dalam tubuhnya. Pernah lihat jamur warna pink? Mungkin di kartun ya, yang warna pinknya. Atau jamur warnanya hijau? Nah, itu nggak ada. Biasanya jamur itu tidak mempunyai zat pewarna, sehingga dia tidak berfotosintesis. Nah, terus kalau tidak berfotosintesis, dia makan dengan apa? Dengan apa coba? Dia itu sebenarnya makannya dengan menguraikan sisa-sisa dari makhluk hidup yang ada di sekitar. Itu fungi. Jadi salah ya, kalau ada yang mengklasifikasikan fungi itu termasuk tumbuhan. Bukan. Fungi atau jamur itu dia punya kerajaan sendiri, dia bukan termasuk tumbuhan. Karena tadi tidak bisa membuat makanan sendiri karena tidak mempunyai klorofil dalam tubuhnya. Nah, kemudian selnya itu terdiri dari zat kitin. Zat kitin itu seperti lilin, sehingga tidak basah ketika terkena air. Jadi kayak daun halas seperti itu. Nah, yang keempat, kingdom plantae. Kingdom plantae ini adalah kerajaan tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau tumbuhan itu sifatnya adalah multiseluler. Tumbuhan itu punya banyak sel, sehingga kita bisa lihat dengan mata telanjang, ya kan? Tanpa menggunakan bantuan alat optik lain. Nah, sifatnya juga eukariotik, artinya dia memiliki inti sel, membran inti sel, kemudian autotrof. Otomatis membuat makanan sendiri. Nah, makanya dinamakan autotrof. Kalau fungi tidak bisa ya, dia bukan autotrof. Kingdom animalia. Nah, ini nih. Kingdom kelima ini adalah kita masuk ke dalamnya. Kingdom animalia. Manusia masuk ke dalam kingdom animalia. Sifatnya apa? Sama multiseluler. Tidak ada manusia yang bersifat uniseluler. Selnya satu. Nah, kalau manusia cuma selnya satu, berarti tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ngeri ya. Jadi dia sifatnya multiseluler, kita multiseluler. Kemudian eukariotik, artinya kita sudah mempunyai membran inti sel, dan heterotrof. Heterotrof itu artinya kita tidak kebalikan dari autotrof, tidak bisa membuat makanan sendiri. Jadi makanannya dari tumbuhan, dari hewan. Nah, kalau kalian perhatikan, dari kelima kingdom ini, hanya kingdom monera yang sifatnya adalah prokariotik. Artinya hanya dia yang tidak memiliki membran inti sel. Yang termasuk dalam monera yaitu bakteri dan ganggang biru. Ini berbeda dari makhluk yang lain berarti ya, prokariotik. Tidak punya membran inti sel. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kingdom monera, ciri-cirinya seperti apa? Jadi monera itu berasal dari bahasa Yunani, moneres, yang artinya itu tunggal. Disebut sel satu atau uniseluler, sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kemudian tidak memiliki membran inti, sudah Ibu jelaskan tadi prokariotik, tidak memiliki membran inti. Kemudian monera ini ternyata ada yang bisa membuat makanan sendiri. Tadi kan salah satu contohnya adalah ganggang biru. Nah, ganggang biru ini ada klorofilnya, ada birunya warna biru. Nah, artinya dengan klorofil ini dia bisa membuat makanan sendiri. Jadi dia bersifat autotrof. Kalau bakteri sifatnya heterotrof, dia tidak bisa membuat makanan sendiri, sehingga dia tumbuh di
tubuhnya inang, bisa di manusia menyebabkan penyakit karena dia mencari makannya dari situ. Bisa di tumbuhan menyebabkan penyakit pada tumbuhan seperti itu. Itu bakteri. Dia heterotrof dan parasit merugikan. Dia tidak bisa membuat makanan sendiri sehingga dia tumbuh di tubuhnya manusia, tubuhnya tumbuhan yang kekebalan tubuhnya itu lemah sehingga bakteri mudah tumbuh di sana. Nah, kalau gagang biru karena dia mempunyai klorofil, dia bisa membuat makanan sendiri sehingga sifatnya adalah autotrof. Jadi Monera ini ada yang bersifat heterotrof, ada yang bersifat autotrof. Kemudian habitatnya itu kingdom Monera ini ada di darat, ada juga di perairan atau udara. Jadi di udara itu ada bakteri loh. Kayak beda ya kalau dengan corona itu virus loh ya. Bakteri juga bisa bertahan hidup di udara, cuma ketahanan hidupnya itu mungkin lamanya beda dengan ketika di darat atau di perairan. Nah, yang di perairan tadi ada ganggang biru. Ganggang biru itu hidup di perairan. Kemudian perkembangbiakannya itu secara vegetatif. Vegetatif itu artinya apa? Ada yang masih ingat tidak vegetatif? Sudah lupa? Vegetatif itu artinya dia berkembang biak dengan tidak kawin. Jadi vegetatif. Jadi bakteri itu tidak ada yang berkembang biak dengan kawin ya. Dia vegetatif, perkembangbiakannya bisa saja membelah diri. Begitu. Bisa saja pokoknya tanpa kawin. Ganggang biru juga ya, seperti bertunas, seperti itu. Nah, coba anak-anak, kalian screenshot bagian ini, nanti kalian salin di catatan kalian. Yang bagian ini, 1, Kingdom Monera. Sudah ya? Sudah, Bu. Halo? Sudah. Sudah, Bu. Sambil, oke sip. Dicatat juga contohnya Monera apa tadi yang termasuk dalam Monera? Bakteri dan apa tadi? Bakteri dan ganggang biru. Biru, oke sip. Itu juga dicatat ya. Ini di screenshot dulu, nanti dicatat nanti. Ikuti ibu dulu. Nah, ini bakteri dan ganggang biru itu termasuk ke dalam Monera. Nama Latin dari bakteri itu adalah, gimana ini bacanya? Rhizomycetes. Rhizomycetes. Sites apa? Setes. Nah, Ibu juga kurang bisa membacanya, nanti kalian bisa cari referensi yang lebih baik lagi. Karena Ibu juga memang belum terbiasa juga membaca seperti itu. Nah, ganggang biru. Ganggang biru ini kalau ganggang biru Ibu sudah sering mendengar ya, dia bacanya Cyanobacteria. Cyanobacteria itu adalah nama Latin dari ganggang biru. Nah, ukurannya dari bakteri ini adalah 1 sampai 5 mikrometer sehingga kalian tidak bisa melihat makhluk Monera jenis bakteri ini. Nah, kemudian selnya itu 1, berkembang biaknya dengan fragmentasi. Fragmentasi itu membelah diri. Konjugasi. Nah, bentuknya bakteri ini ada yang bulat, ada yang batangan namanya bacillus, ada yang spiral, spirilium. Jadi ada 3 bentuk bakteri, ada yang bulat. Sebentar, ini tidak terlalu terlihat ya. Ada yang batang, ada yang ini yang bulat seperti ini, spiral. Kok tidak terlalu terlihat? Sebentar coba. Oh iya, ini bulat. Kalau ini yang batangan, ini yang spiral atau spirilium. Nah, kemudian ganggang biru. Ganggang biru itu mempunyai klorofil sehingga warnanya biru. Nah, dia bisa berfotosintesis seperti tadi Ibu jelaskan sehingga menghasilkan oksigen. Selnya 1. Nah, contohnya apa sih ganggang biru itu? Fitoplankton. Plankton. Kalian sering ya melihat plankton di SpongeBob itu? Nah, itu termasuk dalam ganggang biru, termasuk dalam makhluk kerajaan Monera. Fitoplankton. Fitoplankton itu dia bisa membuat makanan sendiri karena mempunyai klorofil. Nah, fitoplankton itu hidupnya berkelompok atau berkoloni di perairan. Jadi kalau yang digambarkan di SpongeBob itu planktonnya cuma 1. Sebenarnya dia hidupnya itu berkoloni, berkumpul, tidak hanya 1. Nah, contohnya apa? Anabaena sp. Kalau ada tulisan sp ini bacanya sp. Oscillatoria sp, Spirulina sp. Ini yang termasuk ke dalam ganggang biru. Ini.
Ibu lanjutkan. Nah, tadi cukup dicatat tadi yang tadi ini. Monera ini dan contohnya saja nanti. Ya ini tidak usah di screenshot. Oke, yang kedua, kingdom protista. Protista itu juga sama, sifatnya uniseluler dan ada juga yang multiseluler, tapi tetap tidak bisa dilihat dengan mata kita secara telanjang. Memiliki membran inti yang namanya eukariot. Dan dibedakan menjadi protozoa yang mirip dengan hewan dan alga yang mirip dengan tumbuhan. Jadi protista itu ada dua macam. Ada yang mirip dengan hewan, animalia, ada yang mirip dengan tumbuhan, mirip lantai. Nah, yang mirip dengan hewan itu namanya protozoa. Kalau yang mirip dengan tumbuhan itu namanya alga. Ini di screenshot silahkan. 1, 2, 3. Sudah ya? Ibu lanjutkan. Nah, seperti apa sih itu alga? Coba ini. Nah, ini dia. Protozoa itu bentuknya seperti ini. Dia seperti ada silia, rambut-rambut getar di sekitarnya, kemudian ada ekornya juga. Ini protozoa. Nah, berdasarkan alat geraknya, jadi kan protozoa itu bergerak-gerak ya. Berdasarkan alat geraknya itu protozoa ada 4 jenis. Jenisnya apa saja? Yang pertama itu rhizopoda, kaki semu. Contohnya adalah amuba namanya, amuba sp. Kemudian ada yang namanya ciliata, rambut getar. Contohnya paramecium. Jadi bergeraknya dengan rambut getar kalau ciliata seperti ini. Kalau rhizopoda itu kaki semu, bergeraknya dengan kaki semu. Jadi tidak ada bulu getar di sekitar tubuh, hanya kaki seperti kaki semu seperti itu. Namanya amuba. Nah, ciliata, contohnya paramecium sp. Kemudian ada juga yang bergerak dengan flagellata. Flagellata itu ini, ekor. Nah, namanya bulu cambuk. Contohnya adalah Euglena sp. Ada yang namanya sporozoa atau berspora. Nah, contohnya apa? Plasmodium sp. Nah, untuk alga juga dibagi menjadi 4 kelompok. Alga hijau yang namanya Chlorophysae. Contohnya adalah Spirogyra sp. Alga merah, Rhodophysae yang ada di laut. Nah, contohnya apa? Eusebia sp atau agar-agar. Ini bukan berarti ubur-ubur itu bukan ya. Karena ini protista. Nah, protista ini ubur-ubur itu termasuk hewan. Kalau protista itu belum bisa dilihat oleh mata kalian. Alga pirang, Phaeophysae. Ini untuk bahan industri tekstil biasanya. Kemudian alga kersik, Chrysophysae yang membentuk lapisan diatom atau bahan dinamit. Nah, silakan ini juga di screenshot. Memang namanya agak-agak susah di screenshot. Kalau nanti ibu minta kalian untuk menyebutkan contoh-contoh alga yang termasuk protista, berarti tahu ya, alga hijau, merah, pirang, persik. Nah, bukan alga biru. Kalau alga biru tadi ganggang ya, ganggang biru itu termasuk monera. Harus bisa membedakan. Silakan di screenshot, ibu beri waktu 5, 4, 3, 2, 1. Sip. Nah, yang ketiga kita masuk ke kingdom fungi atau kerajaan jamur. Nah, jamur itu sifatnya apa? Selnya sudah eukariotik. Karena ibu tadi sudah jelaskan bahwa yang prokariotik itu hanya monera. Yang tidak punya membran inti sel hanya monera. Semua kerajaan punya. Selnya eukariotik untuk fungi, di mana dia memiliki membran inti, kemudian selnya ada yang tunggal. Jadi jamur itu ada yang bersel tunggal, ada yang bersel banyak. Nah, yang kalian lihat, kalau misalnya nih, kalian pergi ke kebun, lihat jamur. Nah, itu berarti yang bisa kalian lihat itu adalah contoh jamur yang multiseluler. Kalau yang uniseluler itu tidak bisa dilihat oleh kalian. Misalnya yang tumbuh di kulit, nah menjadi panu. Nah, itu kan perkembangannya jamur kalian tidak bisa melihat. Hanya bekas panunya yang dilihat, itu bukan jamurnya. Jamurnya mungkin uniseluler, bisa jadi yang berkoloni, berkelompok, membentuk panu. Nah, kemudian jamur ini tidak memiliki klorofil, jadi ingat dia bukan tumbuhan, heterotrof, sehingga tidak bisa membuat makanan sendiri. Kemudian memiliki dinding yang tersusun atas kitin atau zat lilin, sehingga tidak basah ketika terkena air. Nah, reproduksi jamur dengan apa? Dengan spora. Reproduksinya berkembang biaknya itu dengan spora. Jadi spora itu dibawa angin,
sporanya di bawah angin, spora jamur di bawah angin jatuh ke tanah yang lain, tumbuh jamur di sana seperti itu. Bukan tunas ya, kayak pisang. Nah ini silahkan di screenshot juga. 3, 2, 1. Sudah. Fungi, jenis-jenis fungi ada apa saja? Nah ini ada yang namanya Zygomysotina. Dia itu memiliki rizoid yang melekat pada substrat. Jadi ada akar yang sambung menyambung kayak stroberi. Nah tapi kalau stroberi kan batang jadi akar. Nah ini mirip seperti itu kalau dilihat. Nah contohnya itu jamur tempe, ini termasuk ke dalam Zygomysotina. Jadi yang dibuat tempe itu adalah jenis jamur ini, Rhizopus oryzae. Jamur Rhizopus oryzae itu yang dibuat tempe. Kemudian ada Ascomycotina. Jadi tidak semua jamur itu merugikan ya. Ada yang bisa kalian makan, ada yang bisa membantu pembuatan tempe. Ada yang bikin panu, itu merugikan berarti. Nah, Ascomycotina itu mempunyai hifa. Hifa itu apa coba ini? Seperti benang-benang halus. Hifa menghasilkan ascospora. Jadi benang-benang halusnya ini menghasilkan spora yang digunakan untuk perkembangbiakan. Kemudian contohnya juga Neurospora sp. Nah, kemudian Basidiomycota. Nah, Basidiomycota ini bersifat multiseluler atau banyak sel. Kalau yang jamur tempe ini tidak di. Jadi ini selnya banyak seperti ini berkumpul. Nah, contohnya apa? Volvarilla sp. Kemudian ada juga jenis jamur yang biasanya kalian lihat itu adalah Deuteromycota. Itu Deuteromycota itu adalah jenis jamur yang bisa kalian lihat, bisa kalian makan biasanya. Dia memiliki hifa bersekat dinding sel dari zat kitin. Contohnya Trichopiton sp. Boleh ini di screenshot? 4, 3, 2, 1. Kita lanjut ke kerajaan selanjutnya, yaitu kerajaan tumbuhan. Plantae Kingdom. Tumbuhan yang ada di bumi ini sebenarnya terbagi hanya menjadi 3 kelompok, tidak ada yang lain. Ada jenis lumut, atau bahasa latinnya adalah Bryophyta. Ada jenis paku-pakuan, bahasa latinnya adalah Pteriodophyta. Dan tumbuhan berbiji, Angiosperma. Nah yang banyak itu memang tidak banyak ya, yang sering kali kita lihat adalah tumbuhan biji yang paling terlihat di dunia ini, tumbuhan berbiji. Paku juga sebenarnya banyak, lumut ada di bawah, ada yang di tempat lembab. Nah, lumut hati itu juga, lumut ini juga jenisnya beragam. Ada lumut hati, ada lumut daun, ini lumut apa ini? Tidak tulis. Nah itu, nanti kalian cari tahu lagi ini lumut apa aja. Lumut tanduk ya, ini kurang tulisannya. Lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Jadi lumut itu ada 3 macam. Nah, jenis yang kedua paku. Paku itu, kalau kalian lihat, coba di halaman 68. Ini, halaman 68 buku paket kalian. Nah, tumbuhan paku itu sebenarnya dia tidak berdaun. Tidak berdaun. Oh, maksudnya jenisnya ya. Jadi jenisnya paku itu ada 4, paku yang tidak berdaun, paku ekor kuda, paku kawat, dan paku sejati. Untuk contohnya salah satu paku sejati, kalian bisa lihat di halaman 68. Tuh. Yang biasanya ada di kebun-kebun. Jadi tumbuhan paku itu biasanya tumbuhnya di tumbuhan lain ya, di tumbuhan yang batangnya berkayu, nah, biasanya di situ. Tumbuhan berbiji atau angiosperma. Nah, ada yang jenisnya biji terbuka, ada yang biji tertutup. Biji terbuka, bahasa latinnya gymnosperma. Kalau biji tertutup, angiosperma. Nah, maksudnya biji terbuka tertutup apa, Bu? Biji terbuka itu maksudnya yang bijinya itu ada di luar buah. Misalnya melinjo. Nah, melinjo kan kalau kalian lihat bijinya pateng cerangkel, nengwete. Nah, itu artinya dia bijinya terlihat dia tidak punya daging buah. Nah, kalau biji tertutup ya, yang bijinya itu dilingkupi daging buah, misalnya apel, jeruk. Nah, itu biji